Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik. Gimana aktivitasnya? Lancar-lancar aja kan? Sehat, Pak. Ini lancar aja, Pak. Kami kenal. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita absen dulu ya. Ya, Pak. Oke. Daniel. Hadir, Pak. Yo. Hadir. Santi. Hadir, Pak. Nah, baiklah, karena sudah hadir semua, kita langsung saja. Udah nampak ya tuh di layar kalian? Belum, Pak. Belum lagi proses, Pak. Pak. Lagi loading. Udah nampak belum? Udah, Pak. Udah. Oke. Selamat datang di pembelajaran online. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian bilangan bulat. Ada yang tahu tak bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat tuh, Pak. 1, 2, 3, Pak. Dan seterusnya. Ya. Main? Sama ya? Sama, Pak. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat dulu pengertiannya. Coba Daniel bacakan ini. Yang himpunan. Pengertian bilangan bulat yang bagian himpunan. Himpunan adalah merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi itu adalah pengertian himpunan ya. Lalu yang bilangan. Ya, Pak. Dio. Ya, Pak. Ya, Dio. Bilangan. Bilangan adalah suatu konsep dalam bidang matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Ya, itulah pengertian dari bilangan. Nah, sekarang bilangan bulat. Santi coba bacakan. Himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif, Pak. Nah, berarti kan bilangan bulat itu adanya bilangan bulat negatif, adanya 0, dan ada bilangan positif. Nah, bilangan bulat negatif tuh kayak -1, -2, -3 gitu. Kalau untuk bilangan positif dia kayak 1, 2, 3, biasanya kayak gitu. Next, kita masuk lagi yang selanjutnya. Pengertian bilangan bulat. Nah, coba Daniel baca, Nil. Bisa, Nil? Bisa, Pak. Baca. Pengertian bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, seperti saya bilang tadi kan, bahwasanya bilangan bulat positif itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 sampai ke atas. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya, pengertian bilangan bulat negatif. Dio, nampak tadi, Dio? Oke, nampak. Nampak, Pak. Nampak. Coba bacakan. Nah, pengertian bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang dimulai dari
bilangan negatif 1 ke bawah. Contohnya nih, min 5, min 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ya, terima kasih Dio. Jadi, Ya, bilangan bulat negatif itu kan seperti yang dikatakan Dio tadi, yaitu dimulai dari 1 ke bawah, min 1 ke bawah. Ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nampak semua kan? Nah, di gambar ini bilangan yang namanya bilangan bulat positif itu berada di kanan. Terus bilangan bulat negatif berada di kiri, dan 0 berada di tengah-tengah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tak? Sampai di sini. Ada? ya, ya. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan bulat nih. Nah, sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat 1 komutatif. Ada yang mau membacakan tak? Ya, silakan. Sifat 1 komutatif. Artinya kita bisa menukar angka dan jawabannya tetap sama untuk penjumlahan. Jika A tambah B sama dengan B tambah A. Sebagai contoh, 3 tambah 6 sama dengan 6 tambah 3. Ya, jadi komutatif itu seperti yang dikatakan Dio tadi, yaitu dia bisa menukar angka dan jawabannya tapi tetap sama. Contohnya 3 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 3. Bisa juga kita contohkan lain seperti 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Ya kan? Paham tak nih? Pak, kalau pengurangan Pak, pakai nggak? Kalau pengurangan tidak masuk dalam sifat komutatif. Karena kan kalau seandainya kita contoh nih, 3 dikurang 6 kan min 3. Terus 6 dikurang 3 kan 3. Jadi dia nggak masuk dalam komutatif. Paham Pak, paham. Paham kan? Ya. Yang lain paham tak nih? Paham. Nah. Santi paham? Santi? Oh, gangguan ya kali ya. Lanjutnya sifat asosiatif. Siapa yang mau bacakan? Nanti Pak. Santi, mana nih Santi nih? Bacakan ya. Ya. Sifat 2 asosiatif. Artinya kita bisa mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan berbeda. Jika buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya? Bisa tak Santi Apa contohkan? Pak? Suara Bapak putus. Contohnya bisa tak Santi sebutkan? Misalnya buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung tambah 1 sama dengan 2 tambah buka kurung 3 tambah 1 tutup kurung. Oh, seperti itu. Nah, yang lain macam mana? Betul tak tuh yang disebut Santi tuh? Betul. Betul. Oke. Selanjutnya Daniel. Coba bacakan. Sifat-sifat artinya ini yang terbaik dari semuanya, tapi harus nanti A tambah B kali C kan A kali C tambah B kali C. Oke. Udah paham kan? Paham. Nah, kita bahas tentang sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Nah, pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan genap, bukan bilangan bulat, bilangan genap ditambah dengan bilangan genap. Perhatikan tabel berikut. Istilah kolom bilangan 1 dan bilangan 2 dengan sebarang bilangan genap. Nah, nampak tak nih? Nampak Pak. Nampak.
Nah, di situ bilangan satunya itu 2, bilangan yang kedua 4. Jadi kalau penjumlahan 2 ditambah 4, 6 kan? Ya. Kita pindah ke sebelahnya, yang di sini. Di sini katanya bilangan 1 dikurang dengan bilangan kedua. Berarti 2 dikurang 4 sama dengan min 2 kan? Min 2, negatif 2. Nah, coba kalian isi nih yang kosong-kosong nih. Siapa yang mau dulu? Pak, halo Pak. Ya, Dio. Oh itu min 2-nya kenapa? Pokoknya genap. Ya. Sekarang saya tanya, 2 itu genap atau ganjil? Itu kan negatif 2, Pak. Tapi dia masuk golongan genap atau tidak? Halo? Tuh. Ya, Pak. Dia masuk genap kan? Ya. Ya, berarti betul kan? Ya, oh gitu Nah. Pak. Paham. Memang dia minus, tapi dia kan masih masuk dalam golongan genap. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang siapa nih mau duluan? Pak. Yuk. Bilangan saat pertamanya itu 3. Ya. Terus Bilangan keduanya itu 4. bilangan pertamanya 3. Ya, Boleh. Kan di sini dia bilang kolom pertama itu harus bilangan genap. Terus yang keduanya juga harus genap. Dio. ya Pak. Jadi tidak Jaringan Pak. Jadi tidak boleh ya bilangan ganjil. Itu kan bilangan ganjil 3 dengan 5. Oh, paham Pak. Bisa kan? Ya. Coba Dio, apa kira-kira nih? Boleh Pak. Misalnya 6. 6. Nah, Terus yang bilangan keduanya 8 Pak. Boleh Pak? boleh. Nah, berarti 6 tambah 8 14. 11. Terus yang di sini? Itu 6 kurang 8 2 Pak. Ya, benar sekali Dio. Negatif 2. Ya, benar sekali. Terus yang lain? Ya. Terima kasih Dio ya. Ya. Yang lain nih, siapa lagi? Mau tanya. Ya. Ayo, siapa lagi? Santi? Pak, Ya. di bagian tabel itu kan Pak, berarti kita terserah kita mau masukin angka genap berapa aja, yang penting itu genap. Ya. Bisa belasan juga boleh. Ya, boleh. Yang penting dia genap, Paham Pak, paham. kan? Yang penting dia Pak, paham. jangan ganjil, karena kan di sini kita lihat perintahnya penjumlahan dan pengurangan bilangan genap. Jadi berapapun itu yang penting dia genap, nggak boleh ganjil. Oke? Ya. Ya. Coba Santi, ini apa nih? Isi yang titik ini. Yang bagian ketiga. Ya, bagian ketiga. Dia kan dia bilang 1 dia 6 kan Pak. Ya, Kalau Santi mau masukin 10, boleh. boleh. Terus bilang kedua dia, kalau lebih kecil boleh. Boleh. Kalau nanti masukin bilang kedua 8, Boleh. Yang penting genap. berarti 10 tambah 8, 18. 11 di sininya ya. Terus Terus yang kalau 10 dikurang 8 dapat dia 2. ya, Boleh gitu. boleh. Yang penting hasilnya genap. Kalau hasilnya bukan negatif 2 boleh juga. Kalau hasilnya bukan negatif 2, misalnya berapa?
Tadi kan bilangan ke 1 Santi masukin 10. Terus bilangan keduanya 8 gitu. Bilangan keduanya 8. Nah, terus hasilnya beda gitu. Bukan, misalkan bilangan 1 ditambah bilangan 2 di bagian tabel yang ketiga tuh, kolom ketiga tuh 18 kan Pak? Ya 18. Nah, terus yang kolom keempat bilangan 1 dikurang bilangan 2, berarti 10 dikurang 8 hasilnya 2, bukan negatif 2. Boleh gitu? Boleh. Karena memang itu hasilnya. Oke Pak. Udah paham kan? Paham. Ayo. Lanjut, Pak. Ini silakan yang terakhir. Yang terakhir. Oh, bilangan satunya itu Unmute Daniel, unmute. Dan yang bilangan 1 itu 4 dan bilangan keduanya itu 8. Ya. Berarti bilangan 1 tambah 2-nya itu 4 tambah dengan 8, 12 bilangan genap, dan bilangan 1 kurang bilangan 2-nya itu adalah 4. Menjadi 4 genap. Min apa? Min 4 ya? Iya, Pak. 4 dengan 8, Pak. Oke, ya. Berarti udah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, kalau tadi kan bilangan genap sama bilangan genap. Ini sama bilangan ganjil juga nih, ada diganti. Perhatikan tabel berikut. Isilah kolom bilangan 1 dengan sebarang bilangan genap dan kolom bilangan 2 dengan sebarang bilangan ganjil. Nih, contohnya gini. Bilangan pertamanya 6, bilangan keduanya 6 ditambah 7 13. Terus kalau dia dikurangin 6 dikurang 7 61. Ganjil kan? Ganjil. Nah, paham tak kalian nih? Paham. Nah, kalau paham coba isi. Apa kira-kira? Siapa yang mau nih? Ayo, Pak. Dio lagi, ayo Dio. Pintar Dio nih kayaknya nih. Bilangan satunya 4. Bilangan satunya 4, Pak. Ya, bilang satunya 4. Terus Bilangan 2-nya 5. oke. 4 ditambah 4 dengan 5 ya. Nah, 4 ditambah 5 9. Ya, terus kalau yang sininya kalau dikurang 4 kurang 5 negatif 1. ya, betul sekali Dio. Terus yang lain, siapa nih lagi nih? Daniel. Ini tak nampak muka dia Pak. Ya, Daniel tak nampak mukanya ini. Mana dia nih? Daniel, mana muka Daniel? Oke. Saya putus-putus. Oke. Supaya bagus ya, saya matikan kamera, Pak. Ya. Dikondisikan aja ya Daniel. Baiklah, Pak. Coba Daniel, nih tabel pertamanya harus bilangan genap, tabel keduanya harus bilangan ganjil. Coba Daniel. Yang bilangan pertamanya bilangan genap, dan bilangan kedua yang ganjil. Ya. Berarti itu bilangan pertamanya misalkan itu 8, Pak. Ya. Dan bilangan keduanya itu 7, Pak. Ya. 8 tambah 7 berarti kan 15 untuk bilangan 1 tambah bilangan 2-nya itu 15 berarti bilangan ganjil. Ya. Dan bilangan 1 kurang bilangan 2-nya itu kan berarti 1, Pak. Ya, betul sekali Daniel. Terus Santi, coba isi yang terakhir. Bisa tak? Bilangan 1 deh 8. 8. Ya. Bilangan yang keduanya? Yang bilangan kedua dia 11. 11. Ya. Jumlah dia 19. 19. Terus kalau yang Itu ini? 8 dikurang 11 min 3. Iya, benar sekali. Jadi kalau yang ini kan dibilang tadi genap sama ganjil. Berarti yang di sininya genap, bilangan pertamanya genap, bilangnya ganjil, terus hasilnya juga harus ganjil. Kalau seandainya kalian di sini hasilnya genap, berarti kalian salah dalam perhitungan ininya. Paham tak?
Paham Pak. Ada yang ditanyakan dah nih? Tak ada? Tak ada. Oke, kita lanjut ya. Yang ini penjumlahan dan pengurangan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil. Perhatikan tabel berikut. Isilah kolom bilangan 1 dan bilangan 2 dengan sebarang bilangan bulat ganjil. Nah, ini yang ganjil pula. Contohnya gini. Bilangan pertamanya 3, bilangan keduanya 5. Jadi 3 ditambah 5, 8. Terus kalau 3 dikurang 5, min 2. Genap kan? Nah, hasilnya genap. Tapi bilangannya ganjil nih. Bilangan pertama sama bilangan keduanya ganjil. Nah, paham tak? Paham Pak. Paham. Coba kalian nih, isi yang titik-titik ini lagi. Siapa mau nih? Coba Santi. Saya duluan Pak. Coba. Bilangan 1 itu angka ganjilnya angka 7. Ya. Terus bilangan 2 dia 9. 7 tambah 9 hasilnya 16. Ya, terus yang 7 dikurang 9 hasilnya min 2. Ya, betul sekali. Terus Dio, coba. Ya. Kalau saya Pak, bilangan satunya 1, bilangan 2-nya 3. Ya. Jadi Berarti 4. 4. Kalau di sininya Itu min 2 Pak. ya, pintar sekali. Terus Daniel terakhir. Daniel, Halo Pak. Daniel. Ya Pak. Nih, isi nih. Bilangan ganjil, bilangan pertamanya ganjil, bilangan keduanya ganjil. Bilangan pertamanya tadi gimana Pak? Ganjil. Bilangan pertama sama bilangan ganjil. Oh, berarti yang pertama misalnya ke 1 dan bilangan keduanya itu 3 Pak. Maka bilangan 1 tambah bilangan keduanya itu 4, jadi bilangan genap. 1 kurang dengan 3 itu negatif 2 Pak. Sama dengan Tadi contohnya Dio tak sih Pak? ya, Daniel. Ya, sama Dio tadi udah. Yang lain Daniel. Yang lain Pak, berarti 5 dengan 7 Pak. 5 dengan 7. Berarti yang pertama 5 gitu ya. Yang kedua 7. Iya Pak. Terus yang Kolom kedua 7, berarti ini bilangan 1 tambah bilangan 2-nya itu 12 Pak. 12. Dan bilangan 1 kurang bilangan 2-nya itu 2-nya itu berarti negatif 2 Pak. Oke, tidak paham ya? Tidak paham ya? Iya Pak. Oke, next. Kerjakan soal berikut. Berapa menit Pak? 5 menit. 1 orang 1 soal. Siapa yang mau nomor 1? Dio Pak. Yo, siapa yang mau? Yang bisa? Nanti nomor 3 ya Pak. Nomor 3, oke. Saya kasih 5 menit ya. Terus nanti nomor 3 ada dikunci nih. Tinggal 1 dengan 2 lagi. Yo, Daniel pilih nih 1, 2 nih. Mana mau? Saya aja lah Pak. Yo, yang nomor 1 Pak. 1. Langsung bisa jawab nih. Udah Pak. Coba. Saya baca Pak. Bacakan. Pagi ini Joko melihat semua orang memakai masker. Lalu Joko pergi ke minimarket membeli 50 masker. Ketika sampai di rumah, Joko memberikan masker kepada ayah adik. Berapakah sisa masker Joko? Ada 2 Pak. Ada 2. Jadi gimana tuh bentuk bilangan bulatnya? Operasinya. Apanya Pak? Untuk operasinya gimana? Itu berarti dia 5 dikurang 3. Nah, dikurang 3 ya. Sama dengan 2 gitu. 2. Ya, benar sekali Dio. Pintar Dio nih ya orangnya. Ya, selanjutnya berarti nomor 2 Daniel ya. Udah bisa belum Nil? Sebuah berita online menjelaskan bahwa pasien yang terkena virus COVID-19 meningkat setiap minggu. Ya. Minggu pertama 10 orang dan minggu kedua 20 orang.
berapa total dari minggu pertama dan kedua? Berarti 10 tambah dengan 20, Pak. Ya, jadi berapa tuh? 30, Pak. 30 orang ya? Ya, Pak. Ya, benar sekali. Terus yang ketiga? Oh, rumah sakit terdapat 10 mobil ambulan untuk mengangkut pasien COVID-19. Seminggu kemudian 5 mobil rusak dan 2 mobil yang sudah diperbaiki. Berapakah total mobil yang masih beroperasi? Ya. Jawabannya 7, Pak. 7. Kenapa 7? Karena kan pertama tuh ada 10 mobil. Ya. Terus yang rusak 5, 10 kurang 5. Terus yang sudah diperbaiki 2 ditambah 2 hasilnya 7. Ya, yang lain sama tak jawabannya dengan Santi? Sama. Oke. Berarti sudah paham ya, benar semua. Berarti kita lanjutkan. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ingat, tugas jangan lupa dikerjakan. Saya kirim nanti. Tugas yang mana, Pak? Pak, tugas yang mana, Pak? Nanti saya kirim di WhatsApp. Oh, baik, Pak. Siap. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.